rata-rata. Ya, misalnya kami lanjutkan kembali perbincangan kita ini, kita sudah di segmen terakhir, seperti itu. Tapi apa yang bisa mesti dilakukan agar masyarakat ini tidak panik, kemudian tidak marah-marah lah, tidak pusing ketika pemerintah nanti, mungkin tidak sekarang tapi nanti akan menaikkan harga BBM bersubsidi, atau mungkin pembatasan ini perlu dalam konteks transportasi tadi kan solusinya bisa naik angkutan umum atau nebeng dengan teman atau tetangga atau apapun. Tapi dalam konteks pola konsumsi, ketika BBM langka atau harus beli yang lebih mahal, kita bisa mengubah pola konsumsi yang lain. Ya, misalnya tadi belanja untuk komunikasi berapa rupiah, tadinya misalnya Rp500.000 bisa diturunkan menjadi 200 atau seperti apa. Atau yang biasanya merokok sehari sebungkus atau 2 bungkus, kurangi rokoknya. Gunakan untuk konversikan untuk membeli BBM. Jadi saya kira memang terlepas dari polisi pemerintah yang memang kita hampir hopeless, ya pemerintah kita juga harus punya manuver-manuver yang lebih cerdas dalam menyikapi perubahan-perubahan itu. Ya, jadi pola konsumsi kita juga harus berubah. Nah, kalau pola konsumsi kita bisa berubah, artinya kita nggak perlu mengeluarkan rupiah yang lebih, tetapi tetap bisa tercukupi semua. Oke, saya tertarik dengan kata-kata Pak Tulus tadi, adalah ketika kita hopeless, mungkin janganlah kita hopeless Pak, tetapi mungkin ketika pemerintah mungkin belum bisa memberikan hasil secepat yang kita inginkan, nah apa yang harus dilakukan? Dari nebeng.com, ya kita sendiri sukarela, kita tidak dibiayai oleh pemerintah, kita buat nebeng.com untuk menjodohkan orang untuk berbagi kendaraan. Ya, dari tahun 2005, 2.400 menjadi 4.500, kita siasati 4.500 ditanggung berdua. Jadi asalnya bayar 2.400 satu orang, kita bayarnya cuma 2.250. Ya. Sama, sekarang ini kita juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi mungkin dari pemerintahnya kita juga harapkan bahwa kita membutuhkan adanya infrastruktur server untuk bisa melayani puluhan juta orang, agar bisa melakukan kegiatan penghematan BBM. Volumenya, jadi bukan harganya yang dinaikkan, tapi volumenya yang pasti dikurangi, agar impor BBM-nya itu dikurangi dan menyelamatkan uang rupiah kita. Itu dari masyarakat. Saat ini kita sudah punya 57.000 orang yang siap berbagi kendaraan dengan Anda. Mari bergabung dengan nebeng.com. Mari hemat BBM, ayo nebeng. Oke. Bu Resti, silakan. Kalau dari Bu Resti sendiri bagaimana? Apa yang mungkin ingin disampaikan agar masyarakat tidak berpikir dua kali lagi untuk kemudian beralih, kemudian mencari cara-cara untuk menyiasati pengeluaran mereka? Sebenarnya kalau masyarakat kita sudah sangat kreatif ya, sampai ada komunitas nebeng.com gitu kan. Kemudian kita kan akan mencari arah sendiri nih, bagaimana menyiasati kenaikan harga BBM gitu kan. Salah satunya adalah dengan pindah transportasi ke transportasi umum gitu. Sekarang menghadapi kreativitas masyarakat seperti ini, pemerintahnya juga kreatif dong gitu. Tolong perbaiki gitu kan, supaya kita tuh bisa dengan nyaman, dengan mudah, aman pindah moda transportasi yang tadinya transportasi kendaraan pribadi menjadi transportasi kendaraan umum. Dan tolong gitu, itu juga diperbaiki infrastrukturnya. Itu aja sih sebetulnya. Ketika infrastruktur diperbaiki, otomatis semua juga masyarakat bisa merasa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Kami bayar pajak gitu, apapun kan kena pajak gitu. Kita beli sepatu, beli makanan kecil, permen segala macam juga kena pajak gitu. Tapi bagaimana itu kita dapat feedback gitu, bahwa pajak kita memang benar-benar berguna untuk kita sendiri. Nah, terakhir Pak Tulus, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ini bukan soal mencari kreatif lagi, tetapi untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Ya, jika memang subsidi BBM itu jadi dialihkan itu kan seperti itu. Vital untuk mobilitas warga, dan itu merupakan bagian dari public services. Dan amanat dari konstitusi dan berbagai undang-undang yang ada adalah itu tanggung jawab negara, kewajiban negara untuk memperbaiki transportasi publik yang kemudian masyarakat bisa mengaksesnya dengan nyaman, aman, dan harga terjangkau. Dan itu harus berintegrasi dengan kebijakan transportasi dan juga kebijakan energi tadi. Karena kita sebenarnya satu-satunya negara importir minyak tapi masih mensubsidi minyak. Itu nggak ada negara lain selain Indonesia. Baik. Oke, baik, kita nanti akan lihat akan seperti apa ini. Terima kasih Pak Tulus, terima kasih Bu Resti, dan terima kasih juga Pak Rudi sudah bersama kami di Jurnal Siang Berita 1. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.